ulama ulama, para sepuh budi sepuh, para orang tua kita yang kita hormati, yang kita taati, yang kita muliakan, jajaran pengurusan PCNU Konawe Selatan, beliau Bapak Muhammad Anwar beserta staf kepengurusan Suriah maupun kuliahnya, juga NWC serta Kabupaten Konawe Selatan yang hadir. Pribadi beliau Bapak Kiai Samsudin, tokoh-tokoh agama, para kiai, para asatidz yang tidak bisa saya sebut nama satu persatunya, semua yang kita takdimi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan zahir dan batin, kesehatan, membimbing umat yang Masya Allah baru datang saya langsung kaget. Boleh dibuka Bapak-bapak pejabat pemerintah, Bapak Kepala Desa dan staf kepengurusannya, ibu-ibu muslimat, majelis taklim, hadirin Allah hadirat rahmatullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih dapat bermuajahah, bersilaturahim di tempat yang penuh berkah ini, di acara yang penuh dengan keberkahan Maulidin Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, khususnya umumnya seluruh masyarakat Konawe Selatan, mendapat keberkahan, ma'unah pertolongan, syafa'atul ummah Rasulullah Muhammad SAW. Wiwit mulai dari dunia ini sampai akhirat nanti. Amin. Disebutkan dalam kitab Madarijus Su'ud karang Syekh Nawawi Al-Batani. Beliau menulis satu hadis yang berbunyi, man 'azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'anna ma anfaqa min jabalin min az-zahabi fi sabilillah. Man 'azama maulidi, siapa saja yang memuliakan hari kelahiranku, kuntu maka aku syafi'an lahu yaumal qiyamah, akan menjadi penolongnya kelak di hari kiamat. Siapa saja yang memuliakan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW kabur, maka nanti penolongnya di hari kiamat tidak lain baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi, dan siapa saja yang berinfak, wa man anfaqa dirhaman, satu dirham, fi maulidi, dalam perayaan maulid itu, pakaian nama anfaqa, maka sungguh dia seperti berinfak menjabalin gunung minal zahab, satu gunung emas, fisabilillah, dalam berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin ibu-ibu mulai tadi malam, bahkan mungkin mulai kemarin, sudah mempersiapkan besok maulid di masjid Jami' Baitul Istiqomah. Menunya apa ya Pak? Tanya kemarin Bu, kemarin katanya potong ayam. Oh, kalau mau potong bentok. Saya yakin jenengan semua sudah hadir, mempersiapkan jauh-jauh hari, berjamaah merayakan, bergembira atas kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Satu dirham, kalau kita hitung dengan rupiah, di saat ini kurang lebih ya 30.000. Saya yakin jenengan lebih dari 30.000.
Apalagi yang ember-ember ini, yang tepungnya sudah berapa ribu, minyak sudah berapa ribu. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita dikagetkan oleh timbangan pahala kita, juga kita dikagetkan oleh pelukan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Ya alhamdulillah ya. Saya tadi dari rumah setengah enam lebih sedikit, setengah enam sampai nanti ban mobil berdos. Masya Allah. Lokasi lawan dulu ya. Saya belum pernah tidak ada lawan dulu, belum pernah selesai. Saya itu anak mami mbak, anak mami ya. Lawan dulu mana nggak tahu. Nah jadinya kalau saya mati yang anak mami ini, tapi jangan saya. Di rapi-rapi alhamdulillah ada kerabat diladoni, yakni sekretaris PCF Holding pribadi Mas Amro. Alhamdulillah singgah di situ, kami jamu, lebih mandi, jalannya ke sana itu lebih ekstrim ya itu, ini lebih ekstrim. Terus solusinya gimana? PCF Holding habis mengeluarkan unit armada lagi semua. Oh, berarti saya suruh tanya nih, kalau kita pakai armada siap. Akhirnya ke sini pakai armada lagi semua. Mudah-mudahan kami coba. Tadi dulu langsung. Lalu tidur langsung lihat jenengan-jenengan, Masya Allah luar biasa antusias. Jadi saya masih agak kopi dulu ya. Langsung tidur langsung pada kopi. Ya Allah, maka ngobrol kita semua di siang hari ini, kita tata hati kita untuk merayakan Maulid Rasulullah Muhammad SAW. Hati bergembira akan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Bukan salah. Apa yang tadi disampaikan PCNU Korsel sangat benar, masalah. Kita semua memiliki anak, jenengan kadang anak ulang tahun, jenengan buatkan kue tart. Jenengan tadi, jenengan kawan meminta apa nih? Meminta apa lu? Meminta sepeda baru? Itu yang mau ulang tahun yang keempat minta sepeda baru. Meminta apa? Minta mobilan, minta jalan-jalan. Itu anak jenengan yang sama sekali itu belum jelas masa depannya. Bisa menyelamatkan kalau kita di akhirat, bisa saja menjerumuskan dari dalam neraka. Kok ya semangat ini ulang tahun ini hari lahirnya anak-anak kita. Karena jujur saya ini ulang tahun ini. Pas nanti malam jam 12 sampai 20 saya ulang tahun. Tapi ulang tahun saya tidak penting. Saya ini siapa? Karena kita merayakan ulang tahun sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, sungguh luar biasa. Kadonya ada yang bawakan jam, kadonya tas, bawa pulpen. Ada anak kecil di SD sudah diajari kemarin ulang tahun dirayakan, dia aja sama gurunya. Itu ulang tahun manusia sehingga jelas masa depannya. Tapi Rasulullah Muhammad SAW khairul bariyah, manusia paling baik, manusia paling sempurna, yang sudah jelas mampu memberi syafaat kepada di akhirat. Maka kita merayakannya ini sungguh-sungguh layak, dan bahkan kita hukum wajib jika di dalamnya mampu membangun mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW.
khairum mimma yajma'un. Qul katakanlah Muhammad, bifadlihi dengan keanugeraan Allah, wa birahmatihi dan rahmatnya Allah. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu falyafrahu, bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, huwa anugerah Allah, rahmatnya Allah, khairun ini lebih baik mimma yajma'un, dari apa-apa yang kalian kumpulkan. Ini tafsir banyak memang. Ada yang menafsiri fadlnya Allah ini ilmu, ada yang menafsiri fadlnya Allah agama Islam, ada yang menafsiri rahmatnya Allah ini Islam, ada yang menafsiri rahmatnya Allah ini Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kita melihat konteks ayat tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka, kami tidak mengutusmu Muhammad illa rahmatan, kecuali untuk menjadi rahmat lil alamin, untuk semesta alam. Maka didukung dari ayat ini. Ibnu Abbas menafsir bahwa rahmatnya Allah adalah Rasulullah Muhammad SAW. Keanugeraan Allah, fadlnya Allah, yakni ilmu. Maka dengan fadlnya Allah berupa ilmu, dengan rahmatnya Allah berupa Rasulullah Muhammad SAW, fabidzalika falyafrahu, bergembira. Kita disuruh Allah bergembira akan fadl dan rahmatnya. Fadlnya itu ilmu, rahmatnya yakni Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita diberi pemahaman rahmatnya Allah ini lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Rasulullah ini lebih baik daripada apa yang kita miliki. Kita punya anak belum jelas masalahnya. Kita punya suami, memang suami ya sekarang ya jelas. Kalau nggak ada suami, siapa yang carikan nafkah mas? Memang iya. Tapi dunia ukhra, dunia akhirat, Rasulullah Muhammad SAW yang siap memberi syafaat pertolongan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita berbahagia. Maka berbahagia ini jadi banyak caranya, itu banyak caranya kok. Kadang ibu kalau diberikan gelas sama bapaknya, bagiannya ekspresi bahagia di mana nih? Dia dulu ya, senyum, apa bapaknya langsung dulu? Apa langsung ditawari? Bapaknya langsung diseret-seret dulu. Ayolah, ekspresi bahagia itu berbeda-beda. Akan tetapi bahagia berkah kabul dan rahmatnya Allah, berbahagia akan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Kita punya tradisi yakni Maulid Nabi. Maulid di dalamnya kita diduga, kita diperingati peringatan bahwa Rasulullah Muhammad SAW Nabi penutup para nabi, Nabi paling mulia, manusia paling ganteng, Rasulullah Muhammad SAW. Korban wahulkan, dohiron wabadina, jasmani dan akhlaknya, itu Rasulullah Muhammad SAW. Maka ekspresi bahagia ya, siang hari ini kita berkumpul bersama-sama merayakan, memperingati hari lahir Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kiai itu biasanya itu diperingati itu kolnya, ya loh, enggak setahun, kolnya dia haji sebentar, kolnya dia haji sebentar yang kelima, kolnya syekh ini yang kelima, hari wafatnya. Karena manusia
maksum, tidak dijaga. Dilihat dari semasa hidupnya, jejak-jejak hidupnya. Kalau baik, berjuangnya, ini lain kalimat larangan. Dia menjadi tokoh panutan, menjadi kiai luhur yang bijaksana, maka diperingatlah hari wafatnya. Namun Rasulullah Muhammad SAW bukan hari wafatnya. Kadang pernah dengar ya Bu ya, katanya 12 Rabiul Awal itu bukan hari lahir Rasulullah, itu hari wafat Rasulullah. Orang harus gak berjanji yang menunggu. Mungkin berjanji sudah 12 Rabiul Awal. Penyewalan kecil. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW dirayakan hari lahirnya? Karena Rasulullah lahir saja, belum lahir Rasulullah ini sudah membawa keberkahan. Apa keberkahan pertama? Keberkahan atau rahmat Rasulullah Muhammad SAW, yakni cerita Nabi Adam diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan ke dunia, Nabi Adam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam permohonan ampun Nabi Adam memohon kepada Allah, ya Allah, atas nama Muhammad, aku mohon ampuni dosa. Apa jawaban Allah? Wahai Adam, dari mana kamu tahu nama Muhammad? Ketika Allah menciptakan aku melihat di tiang-tiang atas bertuliskan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku yakin nama yang bersanding dengan nama agung, dia bukan manusia biasa. Nama yang mampu bersanding dengan nama Jawamu, maka nama itu aku yakin adalah nama yang istimewa buatmu. Dan aku yakin dengan nama itu engkau mampu, engkau mau mendengar tangisku dan mengampuni dosaku. Nopo jawaban Allah itu benar atau? Kalau bukan kata Muhammad, ya ada lama Muhammad, lama telah bukan. Wahai Adam, kalau bukan kata Muhammad, aku tidak ciptakan engkau. Benar Nabi Adam, benar Muhammad belum aku ciptakan Adam. Dia aku ciptakan dari turunanmu dan menjadi Nabi penutup. Namun Adam, ketahuilah, karena engkau menyebut nama Muhammad, maka aku ampuni dosamu. Ya Adam, laula Muhammad, lama khalaqta. Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kekhilaafannya. Tidak sengaja memakan buah putih karena tergoda oleh bujukan rayuan setan. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan tidak lolos. Allah. Maka Rasulullah belum lahir saja Bu, keberkahan kebaikan dinikmati oleh Nabi Adam alaihi salam. Jadi maka yang diperayakan ini hari lahirnya. Dalam riwayat lain harus diterangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, laulaka ya Muhammad, lama sholat wa akhlak. Kalau bukan karena kamu Muhammad, lama sholat wa akhlak, maka aku tidak ciptakan langit, bumi dan semua isinya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar ini, Rasulullah tertunduk. Malu Rasulullah.
tertunduk Rasulullah. Kalau bukan karena kamu Muhammad, aku tidak ciptakan langit, bumi dan semua isinya. Rasulullah bertunjuk bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau langit, bumi dan isinya diciptakan untuk aku, lalu aku ini untuk siapa? Jawab Allah, Muhammad, anta habibi, engkau kekasihku, engkau untuk aku. Nabi Muhammad untuk aku, Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, sekarang aku bertanya kepada Nabi Muhammad, lalu aku ini untuk siapa? Aku Allah ini untuk siapa? Kata Mustafa Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah handle, Rasulullah tidak bisa jawab Rasulullah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Aku untuk orang yang bersolawat kepadamu. Aku untuk umatmu, untuk manusia yang bersolawat kepadamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dalam Al-Barzanji diawali dengan kata-kata kalimat al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusolli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Al-jannatu wa na'imuha, surga dan segala kenikmatannya. Sa'dun, ini suatu kebahagiaan, keberuntungan, kegembiraan liman untuk orang yusolli yang membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad, wa yusallimu dan mendoakan salam kepada Rasulullah Muhammad, wa yubarik dan mendoakan keberkahan alaihi kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ingin surga dan kenikmatannya surga akhirat pak, untuk surga dunia. Nek surga dunia boleh ini. Ketika kita menginginkan surga Allah dan kenikmatan-kenikmatannya, maka monggo diperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tanda mahabbah, ekspresi gembira kita, satu tanda kita mengaku cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kegiatan perayaan kita Maulid Nabi siang hari ini di dalamnya memuat ilmu-ilmu, diceritakan kisah-kisah teladan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada ikhtiar membangun mahabbah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka kalaupun Rasulullah tidak melakukan, kalaupun bid'ahnya hasanah, bid'ah yang baik. Karena membangun mahabbah kepada Rasulullah itu sebenarnya wajib. Kenapa? Karena untuk menyempurnakan iman kita, kita wajib mencintai Rasulullah Muhammad SAW melebihi segalanya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in, kata Abu Dawud. La yu'minu ahadukum, dawuh kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah satu dari kalian kata aku ahabba ilaihi, sehingga rasa cintamu kepadaku min walidihi, melebihi rasa cintamu kepada anak-anakmu, wa waladihi, kepada anak-anakmu, kepada orang tuamu, wa nasi ajma'in, dan seluruh manusia di jagat alam raya ini. Pengen iman sempurna, Mbak? Pengen iman sempurna, Pak? Pengen iman sempurna, ayo bangun mahabbah cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bangun mahabbah cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW melebihi cinta kita kepada anak kita, melebihi cinta kita kepada kedua orang tua kita, melebihi cinta kita kepada seluruh manusia di jagat alam raya ini. Monggo kita bangun. Lah kita itu kadang anak
pengajian milih anaknya, ya. Arab sholat anaknya rewel, kasih sholat anaknya rewel, sholatnya mulai. Mau ngaji dan ilmu, dawe kaji nabi, untuk berilmu, dengan mandi lagi, anaknya rewel terus, anaknya masih nyusui, Pak Ustaz, Pak Yai, izin gak ada ya Bu ya, habis taklim. Kita masih cinta kepada anak kita. Apa-apa kalau pasangannya ya Allah. Kadang jam 8, jam 9 kalau pengajian, terus kesel mas. Sedikit mas. Dan maka ibu ayo Rasulullah jadikan orang pertama, orang nomor satu yang kita cintai. Maka siang hari ini kita mengadakan perayaan salah satunya untuk menggugah kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana ibu-ibu ditanya ibu-ibu, Bu, saya tanya, ibu kalau suruh milih Rasulullah atau milih bapak itu? Hah? Ini mau pelajaran terus diterang mau tes di mau. Ibu-ibu milih mana? Milih Rasulullah atau milih bapak ibu? Rasulullah sejauh untuk para pemohon. Milih bapak ibu tadi ya? Lihat sini kan Pak? Milih ibu atau milih Rasulullah Pak? Oh, berarti kakek jatah ini. Jawab sebagai milih Rasulullah Muhammad SAW. Karena suami kita nggak jamin bisa menyelamatkan kita di surga Allah. Apa-apa yang istri kita apa? Orang jamin bisa menyelamatkan kita di surga Allah. Tapi Rasulullah Muhammad SAW sudah jelas bisa menyempurnakan iman kita, menjamin keselamatan kita sampai ke surga Allah. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka caranya membangun bagaimana? Jenengan harus kenal Rasulullah Muhammad itu Bu. Tak kenal maka tak sayang. Jenengan gak sayang dulu gak kenal. Simpen lagi dulu coba. Rasulullah peribahasa tak kenal maka tak sayang itu jelas. Zaman dulu itu sudah terbukti ketika para generasi Islam, para pemuda itu himmah, semangatnya dalam berjuang agama itu melemah sehingga peperangan demi peperangan sering mengalami kekalahan. Maka Salahuddin Al-Ayyubi didukung oleh iparnya Raja Muzaffar berpikir keras bagaimana ini umat semangatnya ini bisa tumbuh sehingga orang yang diidolakan, pemuda yang diidolakan itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ini bagaimana? Akhirnya diadakan sayembara, seluruh tokoh-tokoh dikumpulkan di kerajaan. Waktu itu Salahuddin Al-Ayyubi masih memerintah, kalau sekarang ini gubernur sampai wilayah Jazirah Arab, negeri Irak. Akhirnya tokoh-tokoh dikumpulkan, diadakan sayembara, menggugah suatu syair yang isinya seluruhnya tentang Rasulullah Muhammad SAW. Maka dari banyak karya-karya yang masuk, Sayyid Ja'far dari desa Al-Barzanji memenangkan juara 1. Lalu maka berkahnya kitab yang dikarang Sayyid Ja'far yang kita kenal di sini Al-Barzanji, di dalamnya memuat kisah Rasulullah Muhammad SAW, mulai dari sanad beliau, lahirnya beliau, masa anak-anak beliau, bahkan 4 tahun dibelah dodone. Ini wonten yang berjanji Rasulullah dibelah dodone. Kalian malaikat Jibril itu 2 kali itu. Pertama
ketika umur 4 tahun pas awal, ketika disusui oleh Halimah Sa'diyah, 4 tahun yang disusui, 2 tahun hanya disusui Halimah Sa'diyah. Namun Halimah sangat senang di rumahnya ada Rasulullah. Berkah tok isinya, berkah tok, maka minta izin kepada ibunda Rasulullah untuk mengasuhnya sampai 4 tahun. Itulah dari Rasulullah. Yang kedua ketika peristiwa Isra Mi'raj, diceritakan semua dalam berjanji, mulai perjuangannya, menikahnya, yang disenangi Rasulullah. Bahkan di akhir-akhir itu Rasulullah itu nek sholat Jumat untuk doa imami, tapi nek khotbah sendiri dari senangnya kalau rondo-rondo, wah senang kayak dewi, maksudnya menghargai janda-janda tua. Senang kalau fakir-fakir dari itu, senang kalau fakir-fakir. Ini Rasulullah Muhammad diceritakan baik secara nasyah maupun nawar oleh Sayyid Ja'far yang kita kenal kitab Al-Barzanji. Sehingga 3 tahun kemudian berhasil Raja Mustafa dengan Salahuddin Ayyubi menggugah semangat para pemuda, sehingga 3 tahun kemudian berhasil memenangkan perang Salib dan bisa merebut kembali kekuasaan yang sebelumnya dikuasai oleh orang Nasrani. Maka setelah itu Salahuddin Al-Ayyubi yang masih memerintah Jazirah Arab, pada waktu orang berangkat haji pesen dibawakan kitab berjanji dari seluruh penjuru. Nanti kalau pulang ini dibaca ya Pak, nanti kalau pulang ini dibaca Pak, ini pulang dibaca sampai sekarang, makanya bisa ada di Bengkulu Selatan. Kalau nggak kenal Rasulullah, bagaimana kita bisa cinta dan sayang? Cuma perkaranya kan berjanji bahasa Arab ya sudah. Dia nggak ngerti Indonesia ini, maka kadang nggak heran Pak kalau bapak-bapak sedang berjanji terus ada yang nggak senang, bid'ah, Muslim nggak baik itu, tradisi nggak baik karena bahasa Arab. Coba ada bahasa Indonesia ini. Coba lupa aku dua Sayyidina Muhammad bin Abdullah Muhammad bin Maulid. Selanjutnya Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Gak baik itu dibaca. Assalamualaikum. Kalau malam min amri ketika sempurna usia kehamilan, gak baik dibaca itu. Bukan hadis Islam. Ini kita baca kisah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertolongan bahasa Arab itu. Ya Pak, ya IPCN ada pengajian Maulid berjanji. Biar kita sadar, kita tahu dan kita tahu. Kemarin saya Maulidan itu seperti itu. Di tempat-tempat yang dimana sering diriai, berjanji nggak itu Rasulullah. Ya memang benar Rasulullah tidak pernah menceritakan kisah hidupnya. Wong Rasulullah tawadhu, ya kan? Ya masa Rasulullah menceritakan kisah hidupnya, masih hidup menceritakan kisah hidupnya, kan lucu. Ada di sini satu orang saja yang kemana-mana menceritakan kisah hidupnya. Saya anaknya ini, mbah saya ini, saya dulu 3 tahun begini, 4 tahun begini, dulu saya pegang ini, berjuang di sini. Tolong nanti cetakan ya, nanti dibaca ya. Ini orang apa ini? Kok sok-sok ini ya? Ya Rasulullah memang tidak membaca berjanji. Berjanji itu lahir dari para pecinta beliau, umat-umat yang berusaha membangun mahabbah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena dengan membangun mahabbah kepada Rasulullah Muhammad SAW, segala urusan beres. Beres Bu. Jadi kan kita coba dong bangun mahabbah kepada Rasulullah. Dengan cara apa Mas? Baca sholawat. Dengan perbanyak membaca sholawat kita bisa membangun mahabbah pada Rasulullah. Itu bisa. Walaupun kita orang haji, walaupun kita orang duit, kita orang miskin, kita nggak punya, jauh
dari ilmu agama misal. Tapi kita punya keyakinan, kita punya Nabi yang sangat cinta kepada kita umatnya. Ketika namanya kita sebut sehari, sebut 2 hari, setahun 2 tahun kita sebut terus. Lah yang maksud Rasulullah yang sangat cinta kepada kita tidak boleh. Om jenengan dipanggil anaknya mak karena cintanya, ada anaknya baru. Kalau wes balik jenengan. Musuh walaupun orang gak seneng, 1 kali dipanggil mak, ya memang orang balik. 2 kali, orang balik. Kalau kemarin 10 tetap balik. Dicelok terus tetap no. Apalagi Rasulullah Muhammad SAW yang sangat cinta kepada kita umatnya. Belum ada apa-apanya cinta kita kepada Rasulullah dibandingkan Rasulullah cintanya Rasulullah kepada kita umatnya. Maka membangun mahabbah kepada Rasulullah yang pertama dengan banyak kepada sholawat. Semakin banyak sholawat yang kita baca, maka semakin tumbuh mahabbah kepada Rasulullah. Maka tumbuh mahabbah kepada Rasulullah, segala urusan beres. Sholawatnya nopo mas sholawatnya mas sembarang ya apalnya selawat harian, monggo. Apa selawat harian? Riyen, Allah yarham. Ya sidal har wa tamal. Tasbih. Badal har wa tamal. Guru itu sih. Tahu. Siapa yang istiqomah sholat duha, bersolat duha, nariyah ping 11, insyaallah enggak akan menemui kemakmuran. Selawat hari yang ping 11 ba'da sholat duha. Ini apa selawat hari? Gak apa selawat hari, selawat paling pendek, selawat Jibril. Selawat paling tua, paling pendek, selawat Jibril. Jangan bocor. Bocor kapan sembarang. Syukur-syukur ba'da sholat fardu. Wah, sholat fardu repotnya sembarang. Kalau masak oleh kalau masak osreng Sallallahu Muhammad karo kesusen beras boleh karo ngomong anak Sallallahu Muhammad karo ngelipeti baju Sallallahu Muhammad oleh oleh karo wising sholawat aja. Kalau buka kamar mandi kalau sholawat. Karena harus saya sampaikan ini Pak. Saya pernah santri-santri itu saya selalu sholawat. Ayo dia mandi kalau jujur Sallallahu ini mengambil unsur pengajian kalau oleh kamar mandi kamar mandi kalau tidak bisa ucapan asma a'dham, nama-nama agung di tempat-tempat yang Jember jenengan bawa, jenengan baca haram. Makanya jenengan orang lambian urusan dari Allah ini baik bingung sampai harus orang orang cincin urusan dari Allah besok Islam itu bayar. Nek sampai NCK agak air besar coba enggak dicoba mengambil unsur pelajaran yang ada asma a'dham bisa itu betul. Sholawat ini kita tradisikan dalam diri kita. Kalau perlu kita wajibkan untuk pribadi kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu alaihi masak monggo, kalian mbah piring monggo. Apik meneh kalau ngomong anak, apik. Kalau lontet-lontet monggo. Enggak harus gelar sajadah madhep kulon. Karena kalau nunggu seperti itu, aku ya Allah yakin, orang yakin itu kelakon. Orang yakin kelakon. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu yang pertama. Maka perayaan kembali ke awal perayaan Maulid Nabi itu wujud kegembiraan kita karena rahmatnya Allah yang wujudnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu rahmat yang dirasakan bukan hanya orang Islam tapi juga orang kafir. Bukan hanya umatnya kita ini, tapi juga umat yang pertama, bahkan Nabi Adam alaihi salam. Orang kafir dapat rahmatnya Rasulullah. Enggak, contohnya apa? Umat zaman dulu lah. Umat Nabi zaman dulu, ketika melakukan dosa, mengingkari syariat risalah yang dibawa para nabi, langsung diadab, langsung dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Nabi Lut terus kaum Nabi Lut membangkang Nabi Lut, langsung dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pembinasaan manusia yang membangkang menolak risalah yang dibawa utusan Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu pasti berlaku pembinasaan. Namun zaman Rasulullah Muhammad SAW tidak ada lagi pembinasaan masalah. Manusia nggak beriman kepada Rasulullah langsung dibinasakan, dikirim tsunami bandar, langsung digempakan, dibunuh semua, ditebumi. Tidak. Semua apa kata Allah? Karena menghormati keagungan Rasulullah Muhammad SAW. Ditunggu sampai mana tobatnya. Ini orang kafir masih mendapat mati. Welas asih Rasulullah Muhammad SAW. Dia welas asih Allah yang Allah turunkan, yang Allah wujudkan lewat Rasulullah Muhammad SAW. Ketika melakukan dosa tidak langsung dihukum, Bu. Bayangkan kalau kita melakukan dosa langsung dihukum, Bu. Bayangkan kayak apa muka kita ini. Terus melakukan dosa langsung dihukum, jendel dan salah. Habis melakukan kesalahan agak sholat langsung jendol, besoknya langsung jendol. Loh, habis kan. Tapi dibiarkan, nggak langsung dihukum, ditunggu tobatnya. Maka monggo kita ini sudah tua-tua, wis ora waktune maca ayat, wis ora waktune gebagan-gebagus. Monggo kita khusyuk ke depan, kita bangun mahabbah kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan apa? Dengan berselawat dan selamat dunia wa akhirah. Amin Allahumma. Jadi dengan selawat rahmatnya Rasulullah Muhammad SAW bisa dirasakan. Apalagi kita yang mengimani Rasulullah, apalagi kita yang mengimani Rasulullah Muhammad SAW, banyak rahmat yang kita dapatkan. Banyak. Ada kisah nanti bilang, Bu, kisah Abu Lahab yang diberikan kasih
di hari Senin. Dalam riwayat bahwa Abbas radhiyallahu anhu bermimpi melihat saudaranya Abu Lahab. Ya, melihat saudaranya Abu Lahab ini, tanya Abu Lahab, apa yang kamu alami? Yo jelas sensos, bukannya babak dulu cerita yang aku alami tidak lain adalah kepergian yang belum pernah aku rasakan selama dunia. Namun khusus hari Senin aku mendapatkan keringanan siksa. Aku mendapatkan keringanan siksa karena dulu ketika Muhammad lahir aku bergembira, bahkan Tuwaibah budakku aku merdekakan. Abu Lahab itu kafir, tidak beriman akan risalah yang dibawa Rasulullah. Abu Lahab itu bukan hanya menentang risalah yang dibawa Rasulullah, tapi juga gak segan-segan hendak membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan bejatnya, saking bejatnya, namanya diabadikan dalam Al-Quran, surat Allah. Kalau sudah diabadikan dalam Al-Quran, berarti kalau baik sekali, kalau bejat sekali. Abu Lahab sangat bejat sehingga diabadikan namanya dalam Al-Quran. Namun ketika hari Senin, di hari Senin mendapat keringanan siksa, bahkan keluar dari bawah jempol dengan jari telunjuknya air sehingga dia bisa meminumnya. Karena dulu di hari Senin ketika Rasulullah Muhammad lahir, tidak ada bapak, ponakannya lahir gembira Abu Lahab. Ponakan yang dua, ya Abu Lahab gembira, Tuwaibah disuruh menyusui selama 3 hari. Ada yang mengatakan 7 hari, ada riwayat yang mengatakan 9 hari. Tapi Tuwaibah itu ya 3, 7, 9 itu. Sebelum disusui oleh Halimah Sa'diyah, ya pastinya setelah disusui ibundanya Sayyidatina Amin. Karena orang-orang dulu biasa jual jasa menyusui anak. Orang-orang desa itu fisiknya kuat sehingga air asinya ini bisa menjadikan kuat anak. Sedangkan orang kota Mekah fisiknya lemah. Makanya orang bangsawan pertama menyusui anaknya hanya berapa hari, setelah itu dicarikan orang dari kampung untuk menyusui anaknya. Selain itu pergaulan bahasa kampung lebih santun. Akhirnya ketika pasar asli, Halimah itu menjual jasa menyusui anak. Walaupun mohon maaf gunungnya kempot dulu, tapi Halimah tidak ada lagi yang bisa dijual, tidak ada lagi yang menghasilkan uang untuk dijadikan makanan. Yang ada hanya jasa manusia. Halimah Sa'diyah dari bangsa Sa'ad, dia hadir, ya memang sudah beruntungnya dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ibu susu manusia terpilih Rasulullah Muhammad SAW. Abu Lahab, kembali ke cerita Abu Lahab, berkah bahagia akan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Abu Lahab mendapat keringanan siksa sekarang di alam bangsa. Tapi usai hari Senin Abu Lahab jadi siksa mana Abu Lahab yang mengabarkan kafir, Abu Lahab yang tidak mengimani risalah yang dibawa Rasulullah. Maka kita yakin, kita yang beriman kepada Rasulullah, kita yang mengimani risalah yang dibawa Rasulullah, bahkan insya Allah mati kita membawa tauhid, yakin kita mendapat pertolongan Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Syaratnya bergembira dengan membangun mahabbah. Orang ngaku cinta ngaku cinta tapi nggak ada bukti. Cinta pada Muhammad, cinta buktinya apa? Ini saya bawa ember, tapi udah ada itu bukti cinta.
cinta Bu. Ketika kita memiliki kekasih, kita ingin memiliki kekasih kita yang katanya cinta sama kita, apa buktinya kamu cinta sama saya? Nyatanya saya bilang kalau kamu gak bawa apa-apa, hanya ucapan selamat ulang tahun saya, panjang umur, berbohong lagi, berbohong tak, juga tak, tapi lebih. Buktinya apa? Harus kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Buktinya apa? Risalah yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW. Ayo kita jalankan. Apa risalah yang dibawa Rasulullah? Risalah yang dibawa Rasulullah itu risalah Islam, rukun Islam, sholat, puasa, zakat, haji, nek mampu. Karena risalah untuk Islam yang dibawa Rasulullah SAW ini memang sudah tugas Rasulullah. Syariat yang dibawa Rasulullah ini menjadi tugas Rasulullah menyampaikan kepada umatnya, menjadikan umat yang luhur mulia berakhlakul karimah sehingga sahabat mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna itu utamu makanan akhlak. Rasulullah dawuh, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Aku diutusnya hanya untuk menyempurnakan akhlak. Itu Rasulullah dawuh. Akhlak yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada Allah, kita sudah diberi kekuatan, sudah dikasih rezeki, sudah diizinkan hidup sampai detik ini. Yo akhlaknya bersyukur, berterima kasih, perintah Allah yo nyembah. Ya, itu akhlak kepada Allah. Nyembah tak jengkang nggak cukup, pakai akhlak mana? Apa akhlaknya? Yo ibadah yang sesuai tuntunan agama, pakai ilmunya, syarat hukumnya, yang membatalkan sholat bagaimana, yang wajib bagaimana, yang membatalkan wudhu bagaimana. Dan itu nek sholat itu udah pakai nak kepiye. Bu, jenengan kalau sholat pakai makanan potongan atau pelangsungan Bu? Potongan. Berarti mulai dengan potong-potong ini. Dulu kan langsungan ya Bu ya. Sekarang kan memang potongan kabeh. Wanita itu wajib untuk aurat yang sholat Bu. Seluruh badan kecuali wajah dan telapak. Wajah itu apa? Raih. Definisi wajah adalah yang dilihat dari depan itu wajah. Jenengan ningali pulau, yang kelihatan dari depan itu wajah. Pulau yang jenengan, yang kelihatan dari depan itu wajah. Yang tidak kelihatan itu bukan wajah dan wajib begitu. Nah, ada. Jenengan sekarang pakai kudung dulu. Itu yang dirasakan sampai sini tahu wajah. Sehingga rakyat tahu itu bukan wajah. Nah, maka kalau sholat bagian untuk aurat muka dibuka tapi jangan koyak berhubung ini. Maka naik di majunya sampai jambut. Nah, ngomong itu. Karena wajah yang kelihatan dari depan. Jangan di bawah ini. Ampun kan ini bukan wajib itu untuk mengenai potongan itu jenis yang mahal jenengan harus pakai kaos baju yang panjang. Kenapa? Karena biasanya kena potongan itu doanya semene, terus pas jenengan terukuk mengenai yang depan maju lehernya jenengan kelihatan. Ya, yuk kira-kira bincang sama misal lehernya kelihatan, tangannya kelihatan, itu namanya terbuka.
Nek orang dalam ditutupi terbuka aurat sholat. Oh, tapi rukuknya sebentar aja mas. Dari situ pilih sholatnya rukuknya sebentar. Terus berarti yang aman itu jadi kena langsung. Tapi kalau jadinya bisa pakai kena potongan, dia berterokok. Bagaimana? Pakai kesini tambahan lengan yang dowo, terus lehernya ditutup. Agar apa? Agar ketika rukuk makanya yang usul depan melambai ke depan itu tidak ada Allah yang bisa. Kira-kira dipincang dari bawah itu kelihatan lehernya, kelihatan tangannya. Itu tadi Allah. Kok angel mas, jadi orang angel. Kok dulu mungkin harus bener-bener langsungnya. Kok ya ngomong-ngomong semotong-motong. Itu kan ya sinangan-nangan itu. Maka wujud cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ayo bisa Allah syariat kita. Syariat yang dibawa Rasulullah kita jalankan. Kita jalankan. Karena syariat yang dibawa Rasulullah sholat itu sejatinya untuk menyempurnakan akhlak kita. Baik akhlak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala maupun akhlak kita kepada sesama manusia. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, sesungguhnya sholat ini mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena syariat ini jalan, Bu. Syariat ini jalan dan tujuan Rasulullah diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka ritual sholat ketika kita maknai itu, ketika kita maknai ritual sholat sedang bahwa sholat yang dibawa Rasulullah kita maknai diawali dengan takbir Allahu Akbar. Ritual sholat kan apa itu sholat? Ibadah yang diawali takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Ya, Allahu Akbar diakhiri salam. Diawali dengan takbiratul ihram ucapan Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Besar. Terus rukuk, terus i'tidal, terus sujud. Apapun pangkatnya kaya miskin sujud, kepalanya taruh bawah. Selesai diakhiri assalamualaikum salam, maka harapannya umat Islam selesai sholat menjadi hamba yang semakin tawadhu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti kita ini kecil. Yang besar hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma sekarang itu kadang tambah rajin sholat, tapi tambah semakin merasa besar. Tambah rajin sholat, seolah-olah diterima jadi panitia surga. Sehingga melihat tetangga belum ke masjid langsung divonis masuk ke neraka. Padahal Rasulullah sangat cinta kepada umatnya, gak mau satupun dari umatnya masuk ke dalam neraka. Ini Rasulullah kan sudah tidak bisa. Ini sholat. Jadi mau kita rajin sholat sebenarnya untuk memperbaiki akhlak kita. Berarti semakin kita rajin sholat, harusnya pribadi kita semakin baik. Semakin rajin sholat, harusnya rasa ditonggo untuk beneran. Tapi rajin sholat kok lebih rajin ya mas. Jam 9 ritual, ngelutis, nongkrong, apa namanya lewat. Lewat bagian ulet-ulet, gambar bawah kelompok lembut. Tetangganya yang kemarin mereka di motor terus entek lembut. Mulai bercerita pingpong sana pingpong sini terus nampok di badannya terus nampok di walaunya itu keterangan kita yang betul. Lalu kok sakit kok bisa kita sholat lalu masih begitu monggo maknai ibadah kita sholat bukan hanya sebagai ritual mau kita maknai hayati serap dan amalkan inti sari dari risalah yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW.
salah juga Rasulullah Muhammad SAW memperbaiki akhlak. Maka ketika sholat berarti saya sudah membangun akhlak saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya yang saya sholat ini harus menjadikan saya pribadi yang lebih baik, mengurangi rasa-rasa, jadi apa enak untuk ukuran segala hubungan dengan olahraga aman ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhlakul karimah kita hubungan dengan Allah dengan manusia kita bangun. Syariat yang diajarkan Rasulullah monggo kita maknai. Bagaimana memaknainya? Ngaji. Nek ngaji itu nanti diterangkan. Oh sholat ini syarat ini rukunnya ini takbiratul ihram itu harus diucapkan minimal 5 mendengarkan. Terus niat itu wajib, waktunya niat bareng takbiratul ihram, hatinya berniat, mulutnya mengucapkan Allahu Akbar. Itu kalau benar sholatnya, insya Allah akhlakul karimah akan tumbuh dengan sendirinya. Inilah sholat dan operasional. Tapi semua mas, terus maka pengajian setiap minggu masuk mas. Solusinya di mana agar sholat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Solusinya jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah. Orang yang melakukan sholat jamaah, sholatnya pasti diterima. Tapi kok orang jamaah belum mesti diterima karena banyak syaratnya. Orang sholat sendiri syaratnya ada. Ini sholat sesuai ilmu lagi. Kudunya bener mau lagi. Ini kok ada bolong-bolong nih. Sama bolong-bolong kau nih. Ini mengenai merawat ini. Terus pada semrawut, syarat latihan semrawut, semua semrawut dan sholat ini potensi tidak terimanya besar. Tapi kalau jamaah walaupun orang hafal, walaupun sholat ilmu nanggung-nanggung, tapi kalau jamaah pasti diterima. Karena jamaah ini berhubungan dengan iman, dengan makhluk-makhluk yang mumpuni lain-lainnya. Dikil Islam. Makanya jamaah jangan meninggalkan jamaah. Nek memang belum yakin sholat sempurna jamaah, insya Allah jamaah pasti diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sebagai orang tua ini tugas Rasulullah monggo kita juga ini mempunyai kewajiban. Apa kewajiban kita? Yang mendidik generasi anak-anak kita ini. Kita sebagai orang tua itu gak ada kewajiban. Jangan hanya Rasulullah, apa-apa Pak Yai, apa-apa NU. Kalau masalah misalnya Pak Yai, kalau anak dari sholat Quran, misalnya Pak Guru Masjid, Pak Imam. Kita sebagai orang tua ini sudah memang ditanya. Kita sebagai orang tua pasti kewajiban tanggung jawab. Man razaqallahu biwaladin fa alaihi ta'dibi wa ta'lim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man razaqallahu biwaladin," siapa saja yang diberi rezeki oleh Allah berupa anak, fa alaihi maka wajib baginya bita'dibihi wa ta'limihi, mengajarkan akhlakul karimah wa ta'limihi, dan mengajarkan ilmu agama. Wajib untuk siapa? Untuk kita orang tua. Berarti yang wajib mengajarkan akhlak siapa Pak Ustaz? Kamu orang. Yang wajib mengajarkan ilmu agama siapa Pak Yai? Kamu ibunya, kamu bapaknya. Kita sebagai orang tua yang wajib mendidik anak, sehingga anak kita tahu ilmunya sholat,
mempunyai akhlak karimah yang sopan, yang peka, yang mengerti dengan kebutuhan orang tua, yang berusaha orang tua. Ini kewajiban kita sebagai orang tua. Fa'inna man 'alama waladahu ala wa'adahu. Dan ketika ada orang tua yang berhasil mencetak anaknya, punya anak solih, soleh, punya anak pintar ngaji, sholatnya rajin, santun, nggak pernah musafir orang tua, berhasil ini orang tua. Razaqallahu syafa'atahu, Allah akan memberikan rezeki berupa syafaat kepada anak ini, kepada orang tua yang telah dia miliki. Allah akan memberi rezeki pertolongan kepada orang tua ini telah dia miliki. Pertolongan dari mana? Dari anaknya ini. Karena Pak, sejatinya anak kita baik buruknya itu kembali kepada kita. Kalau anak kita melakukan kebaikan, itu nanti akan kembali kepada kita pahala. Anak kita sholat, pahala sholat oleh guru. Anak kita ngaji, pahala ngaji, kita wong oleh dapat. Maka itu nanti akan menjadi penolong. Kita mungkin kurang ibadah, kurang amal soleh, sehingga nanti mungkin kita rotok kalau bukan rokok. Tapi anak kita soleh, anak kita masuk ke dalam surga Allah, insya anak kita menyelamatkan kita. Ya Allah, mana orang tua saya ya Allah? Itu orang tua gue, itu bisa bersyukur ya. Tolong ya. Mau kamu bisa pernah sujud. Ya Allah, saya bisa menjadi seperti ini karena orang tua saya. Memang orang tua saya tidak bisa mendidik saya, tapi orang tua saya sadar kalau dia tidak bisa mendidik saya, maka saya dikirimkan di pondok pesantren, dikirimkan sama Pak Yai, karena orang tua saya sadar kalau dia tidak bisa mendidik. Orang tua saya mencari nafkah, ini setiap bulan untuk kebutuhan saya di pesantren, sehingga saya bisa ngaji, sehingga saya mendapatkan ridho seperti ini. Maka bagaimanapun dosa orang tua saya, bagaimanapun kesalahan orang tua saya seperti ini karena dia. Tolong ampuni dia. Oleh syafaat, oleh pertolongan itu. Akhirnya orang tua itu dipanggil, ya anakku, ditolong. Berkah Allah, berkah oleh anak yang solih dan solih. Karena jangankan kok kita orang awam, jangankan kok kita orang awam, para yai-yai yang ngerti ilmu mewah, kadang anaknya itu dititipkan dengan kiai dia. Dititipkan lagi ke kiai lain, di pondok temennya, di pondok sana. Padahal kadang di rumah ada pondok. Guru-guru TPC kadang marahi, gak dimarahi, malah memarahi orang dia. Nah, seperti itu. Ini dia yang oleh kita, semua orang awam ini. Kalau anak itu yang dia diwarai, warai apa? Warai yang begini itu. Contoh-contoh di rumah anak kadang belia, kadang anak lihat kita marah kepada istri. Ini masuk ke dalam otak ditiru. Perkataan ucapan kita terekam seperti itu. Maka sejak dini monggo merantaukan anak kita, kirim anak kita. Kalau kita memang tidak mampu, kirim ke pondok-pondok besar. Orang sadar itulah sejak kata begitu. Ini Pak Sabtu sudah telepon saya yang di PCLO, dan Pak Ida itu ngawin itu wadah, kata tidak. Maka man razaqallahu syafa'atahu, diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa man taraka waladahu jahilan, ketika orang tua kok meninggalkan anaknya dalam keadaan jahil, keadaan bodoh, gak punya akhlakul karimah, gak ngerti ilmu agama. Wa man taraka waladahu jahilan, orang tua yang seperti ini karena kullu dzambin amalahu alaih, setiap dosa yang dilakukan anaknya, kesalahan yang dilakukan anaknya, kullu dzambin amalahu alaihi, orang tua yang menanggungnya. Kita rajin sholat tapi anak kita gak sholat, dosa anak kita gak sholat, kita yang menanggung.
Anak kita nggak punya akhlak, orang ini gondol anak itu gondol ini. Kita nggak melakukan, tapi dosanya kita yang nanggung. Sehingga nanti kita mungkin terjegal masuk ke dalam surga Allah, walaupun sebenarnya amal kita mampu untuk masuk ke surga Allah. Terjegal karena kita meninggalkan anak dalam keadaan jahil, dalam keadaan nggak ngerti ilmu agama, bahkan tidak mempraktekkan ilmu agama, apa boleh akhlak kita ini. Tapi sekarang anak saya malu kok mas, iya sekarang karena kita masih hidup. Coba nanti kalau kita harus meninggal, disitulah terlihat aslinya anak kita. Iya benar sekarang nggak rebutan warisan orang, tapi nanti kalau orang tua sudah meninggal, biasanya berbui foto rebutan, foto itu. Itu aslinya, yang tadinya nggak berani berjuang, yang aslinya tadi sopan, iso ora sopan karena orang tua sudah. Harus meninggal, harus meninggal. Tapi kita atur ya Allah, ternyata dia musik. Dia semasa hidup sopan, menurut saya ini itu kesalahan kita karena kita tidak mempersiapkan anak kita. Bentengi kita tidak bersiap. Monggo pendidikan anak-anak kita ini kita perhatikan karena anak kita ini penyelamat sekaligus bukti kita cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW, sang pembawa risalah abadi kebahagiaan keridhaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Saya kula semanten kula ngapunten nggih Pak Bu, kali ada kata yang tidak sopan. Saya anggap ini silaturahim. Kula niat ini silaturahim. Mudah-mudahan berkah silaturahim, berkah rezeki, dawa umur Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua yang hadir pada siang hari ini.